Halo guys, welcome back to segmen Bento Review. Dan di segmen Bento Review kali ini kita akan membahas tentang komik One Piece volume 104 bahasa Indonesia. Yang kemarin kita sudah bikin video unboxingnya dan ternyata hasilnya kurang memuaskan ya teman-teman, karena tidak sesuai harapan. Tapi ya sudahlah ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang isi dari komik One Piece volume 104 ini. Kira-kira cerita apa saja sih yang ada di dalamnya? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, sebelum kita mulai review komiknya, nah ini dia, kemarin aku beli satu lagi komik One Piece volume 104 nih teman-teman. Dan kebetulan di tokonya itu dia cuma dapat jatah poster yang Yonko nih. Jadi kalau kalian beli di toko tersebut, otomatis dapat yang Yonko ya teman-teman. Kalau kalian penasaran tokonya apa, linknya sudah aku taruh di deskripsi ataupun komentar ya. Kalian bisa cek di sana, mungkin masih ada stoknya, kan lumayan ya dapat yang Yonko. Ini nggak payah milih-milih ataupun penasaran dapat yang apa ya teman-teman. Oke, ini posternya belum kubuka, nanti bakal kita buka di bagian akhir video seperti biasa ya teman-teman. Dan untuk komiknya ini nggak bakal aku buka sih, sayang ya. Karena sudah ada satu, ini kita simpen aja sih buat koleksi ataupun dipajang ya teman-teman. Oke, itu dia masalah komik satu lagi dan bonus poster Yonko. Dan sekarang kita akan mulai review komiknya. One Piece volume 104 bahasa Indonesia. Untuk cover depannya seperti ini, ada One Piece, judulnya adalah Kozuki Momonosuke Shogun Negara Wano. Ini ada gambar karakter Hiyori, Momonosuke dan juga Luffy ya teman-teman, dan juga istana di ibu kota bunga. Nah, ini tuh menggambarkan kayak kemenangan negara Wano di perang akhir Onigashima ya teman-teman. Dimana ada dua pewaris tahta, Kozuki dan juga Luffy sebagai tokoh utama yang mengalahkan Kaido ya teman-teman. Ini salah satu cover favorit saya di komik One Piece sejauh ini ya. Warnanya keren banget kombinasinya. Pokoknya keren ya untuk yang volume 104 ini covernya. Untuk spine-nya seperti ini. Ada gambar Luffy dan juga Momonosuke ya teman-teman. Oke, untuk bagian belakang seperti biasa ada sinopsis. 20 tahun sejak penindasan Kaido dan Orochi, dapatkah negara Wano yang telah melalui masa-masa berat merdeka dan mengembalikan senyum semua orang? Semuanya tergantung pada tinju Luffy. Babak negara Wano memasuki klimaks. Simak kisah petualangan di lautan One Piece. Itu dia untuk sinopsis yang menggambarkan tentang akhir dari perang Onigashima ya teman-teman. Untuk harganya ini naik ya Rp5.000 menjadi Rp50.000 di Pulau Jawa. Ini tuh mungkin karena bonusnya kali ya. Ada poster sama mini sign card gitu. Oke, nah untuk One Piece volume 104 ini kemarin resmi terbit tanggal 20 Desember 2023 bersamaan dengan One Piece volume 9 cetak ulang premium ya teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah cover dan juga tanggal terbit. Sekarang kita beralih ke isinya. Oke, untuk isinya seperti ini. Di halaman pertama ada bonus mini sign card bertanda tangan Oda Sensei ya teman-teman. Ini tuh satu-satunya dan pertama kali di dunia ada komik One Piece yang berbonus mini sign card bertanda tangan Oda Sensei ya. Tapi sayang ini dia nempel ke jilidan. Dicopot apa enggak ya teman-teman? Takutnya ini copot gitu rusak. Jadi ya sudahlah. Oke, selanjutnya seperti biasa nggak ada yang spesial ya, nggak ada halaman berwarna. Pengenalan karakter dan juga daftar isi. Nah, untuk volume 104 ini terdiri dari 9 chapter, dari chapter 1047 sampai ke 1055 ya. Ini tumben-tumbenan volume terbaru cuma 9. Biasanya 10 atau 11 gitu ya teman-teman. Nggak tahu juga alasannya apa dibikin 9 chapter, jadi agak tipis sih untuk volume 104 ini. Untuk ceritanya, karena sudah ada versi anime, bahkan sudah lewat ya animenya sampai di volume 105. Maka dari itu kita bahas secara singkat saja ya teman-teman. Nah, untuk 3 chapter pertama yaitu 1047 sampai 1049 itu menceritakan tentang puncak pertarungan antara Luffy melawan Kaido ya teman-teman. Nah, di sini ada color spread. Ini kalau di Weekly Shonen Jump dia berwarna ya. Oke, ini flashback 20 tahun yang lalu saat Nona Toki mengirim Momonosuke dan rekan-rekan ke 20 tahun yang akan datang gitu ya teman-teman. Ini juga Luffy versus Kaido yang nantinya Luffy mengeluarkan tinju sebesar Pulau Onigashima ya teman-teman. Itu bener-bener gila banget sih.
bisa sebesar itu tinjunya. Nah ini dia. Tuh. Yamato sama Momonosuke sampai shock gitu ya teman-teman, takut tinjunya ngenai Onigashima. Berikutnya chapter 1048, 20 tahun. Nah di sini Kaido nggak tinggal diam ya melihat Luffy mengeluarkan tinju sebesar Onigashima. Dia pun mengeluarkan teknik Kain Daiko yang membuat tubuhnya itu diselimuti kayak api atau magma gitu ya teman-teman. Jadi lebih besar lagi naganya. Tuh ngimbangin tinjunya Luffy ya, besarnya. Tuh ini pokoknya banyak banget. 2 halaman nyambung gini teman-teman di volume 104. Jadi puas gitu ya. Nah, chapter ini juga diperlihatkan kekalahan si Orochi ya teman-teman. Ini salah satu karakter yang paling ngeselin di Wano. Next, chapter 1049, judulnya Dunia yang Seharusnya. Nah, di chapter inilah pertarungan akhir Luffy versus Kaido dimuat ya teman-teman. Dan dibuka dengan cerita flashback masa lalu Kaido mulai dari kecil hingga dia jadi bajak laut dan kemudian menginvasi negara Wano ya teman-teman. Nah, ini dia saat dia berhasil menduduki Wano. Dan kemudian kembali ke pertarungannya melawan Luffy ya teman-teman. Ini adalah detik-detik kekalahan Kaido teman-teman. Nah ini dia. Tuh tinju terakhir Luffy yang mengalahkan Kaido. Next chapter 1051, Kozuki Momonosuke Shogun Negara Wano. Nah di chapter inilah Momonosuke dengan wujud dewasa ditampilkan ya teman-teman. Setelah selama ini bikin kita penasaran bakal mirip siapakah dia waktu dewasa nanti. Nah ini dia detik-detik kemunculan Momonosuke ke hadapan masyarakat Wano ya, yang menyatakan bahwa Kaido sudah kalah dan Wano Kuni akan masuk ke era baru yang bakal dipimpin oleh dia ya. Dan disinilah akhirnya wujud asli Momonosuke dewasa pun ditampilkan, yang ternyata mirip Kozuki Oden ya teman-teman. Ini keren sih. Dan salah satu best moment juga ya. Selanjutnya chapter 1053, para kaisar yang baru, dan di sini ada color spread One Piece Odyssey. One Piece Odyssey ini kalau nggak salah game ya teman-teman. Aku juga kurang tahu. Dan di sini juga ditampilkan mengenai bounty terbaru Luffy, Law, dan Kid setelah mereka mengalahkan Kaido dan Big Mom ya, yang masing-masing mendapatkan bounty sebesar 3 miliar berry. Ini sangat luar biasa sekali untuk ukuran bajak laut yang baru 2 tahun berlayar ya teman-teman. Ini aku kemarin waktu pre-order One Piece volume 101 itu dapat poster mereka, itu keren banget dan sesuai harapan ya teman-teman. Kalau yang 104 ini nggak sesuai harapan karena dapat Nami dan Usopp main game. Oke, dan di sini juga diungkapkan siapa sosok di balik topeng Tuan Tengu yang ternyata adalah Kozuki Sukiyaki alias ayahnya Oden ataupun kakeknya Momonosuke ya teman-teman. Ini dari awal juga sudah banyak yang prediksi kalau Tengu itu adalah Kozuki Sukiyaki ya. Dan ternyata benar prediksi mereka ya teman-teman. Dan di sini juga untuk pertama kalinya Admiral Ryokugyu muncul. Ini salah satu admiral yang kejam sama seperti Akainu ya sifatnya. Dia nggak kenal ampun kepada para penjahat ataupun bajak laut. Dan di sini juga diungkapkan mengenai para Yonko baru setelah kekalahan Kaido dan Big Mom ya, yaitu masing-masing adalah Buggy si badut jenius, Shanks, Kurohige, dan juga Luffy. Ini sungguh mengejutkan sekali ya, terutama Buggy dan Luffy. Sampai-sampai Kid iri ngelihat Luffy jadi Yonko ya, karena dia sudah capek-capek ngalahin Big Mom, malah nggak jadi Yonko juga kayak Luffy. Tapi ya sudahlah ya, kurang beruntung kamu Kid. Kalau Law sih santai aja ya. Kemudian chapter 1054, Kaisar Api, dan di sini ada color spread yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bonus poster untuk One Piece volume 104 ini ya teman-teman. Yang ini nanti kita buka di akhir ya. Dan di chapter ini ada sesuatu yang mengejutkan yang berhubungan dengan Admiral Ryokugyu, yang ternyata dia adalah pengguna buah iblis Logia Mori Mori Nomi alias manusia hutan. Ini keren banget sih ya, setelah sekian lama nggak ada pengguna buah iblis Logia. Kalau nggak salah terakhir itu Monet sama Caesar ya di penghazard gitu. Dan sekarang muncullah Ryokugyu dengan Mori Mori Nomi.
Ini sebelumnya nggak terpikirkan ya bakal ada buah iblis Logia yang bertemakan hutan ya teman-teman. Ini keren banget. Dan di sini Momonosuke dan teman-teman berusaha untuk mengalahkan dia, tapi ya nggak bisa lah ya, karena admiral gitu loh, bukan kaleng-kaleng lagi kekuatannya. Tapi dia diusir sama Shanks ya. Yang terakhir chapter 1055 Zaman Baru, dan di sini yang paling menarik menurutku adalah saat Kozuki Sukiyaki memberitahukan fakta sebenarnya mengenai negara Wano ya. Yaitu saat 800 tahun yang lalu sebenarnya negara Wano itu terletak di permukaan daratan seperti negara lainnya ya. Tapi karena suatu hal mereka membangun benteng yang tinggi yang mengelilingi negara tersebut dan akhirnya tergenang oleh air hujan. Akhirnya mereka pindah ke atas puncak, bukan puncak sih ya, di atas gunung gitu. Makanya ya ada negara Wano lama yang terendam air di dasar laut teman-teman. Dan disinilah Rod Poneglyph ketiga ditemukan teman-teman. Nah ini dia. Jadi topi jerami krunya itu tinggal butuh satu Rod Poneglyph lagi ya untuk bisa pergi ke Love-Tale teman-teman. Oke, itu dia untuk masalah cerita ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas mengenai cetakan ya. Yang pertama yaitu masalah margin. Kalau untuk margin ini semuanya aman sih, nggak ada yang kurang. Kalau volume-volume terbaru One Piece itu marginnya bagus ya. Beda kayak yang cetak ulang yang penuh kontroversi itu teman-teman. Jadi untuk margin bagus ya. Yang kedua masalah tinta. Nah di tinta ini yang ada kurangnya teman-teman. Yaitu ada di beberapa halaman tintanya samar ataupun nggak jelas teman-teman. Nah kayak gini ya. Ini ada 4 halaman yang tintanya samar kayak gini. Ini nggak tahu cuma punya aku doang apa punya kalian juga, bisa komen ya teman-teman. Soalnya aku penasaran apakah ini di semua cetakan ada yang samar kayak gini atau punya aku doang nih. Nah kalau untuk sensor sih nggak ada ya. Awalnya aku kira bakal ada yang disensor nih di salah satu panel ya. Kalau kalian yang sudah baca pasti tahu halaman mana yang awalnya aku kira disensor, ternyata enggak ya teman-teman. Oke, jadi secara cetakan bisa diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan itu bagus ya. Cuma minus di 4 halaman yang tintanya agak samar. Oke, sekarang kita menuju ke part yang paling ditunggu-tunggu, yaitu membuka poster. Ini posternya benar-benar belum aku buka ya teman-teman. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini keren banget sih untuk yang Yonko ini ya teman-teman. Wah, ini ada Buggy, Shanks, dan juga Kurohige Luffy. Ini agak kurang full banget di layar teman-teman ya. Tapi ini overall keren banget sih ya. Dan yang paling banyak diincar oleh fans One Piece di forum 104 ini ya teman-teman. Ini keren banget sih. Oke lah, itu dia review komik One Piece volume 104 bahasa Indonesia dan juga bonus poster Yonko kali ini sekaligus menjadi video penutup di tahun 2023. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah ngikutin dan selalu support channel ini di tahun 2023. Sampai jumpa di tahun depan. Selamat tahun baru!